Nah, toxic positivity itu adalah suatu ungkapan atau suatu istilah yang menggambarkan kondisi di mana kita memaksa diri untuk menjadi positif dalam segala situasi. Untuk kamu nih yang memang ngerasa suka ya dicurhatin sama bestie di rumah, bestie di tempat kerja atau di sekolah segala macam, hati-hati ya, apalagi dengan mantra-mantra positif yang sering kamu kasih ke bestie kamu. Karena nggak semua mantra-mantra positif, hal-hal positif juga berdampak positif terhadap bestie kamu sendiri gitu. Ini kenapa ngebahas hal-hal positif? Karena hari ini kita bahas toxic positivity bareng personal coach ya, personal development coach Dewayu Putri Handayani. Halo. Halo, Dias. Punya hati tapi tak hati-hati. Postingan terakhir ya di TikTok ya. Iya. Aduh, kenapa tuh? Seru ya, lagunya enak ya. Iya, kayak nyambung sama hari ini ya. Betul. Karena kalau kita ngebahas cara curhat ya, cara mendengarkan, orang pengennya bikin semangat sahabatnya, cuman terkadang salah gitu kan. Nah, itu. Kita akan bahas seputar toxic positivity. Nah, sebelumnya nih, sebelum mendalam lagi nih Putri, sederhananya gitu, toxic positivity itu sebenarnya apa sih? Oke, nah toxic positivity ini kita sering dengar ya Dias ya. Aha. Di kalangan anak-anak TikTok terutama nih. Dias pasti sering dengar nih kan. Dias anak TikTok kan. Ya. Nah, toxic positivity itu adalah suatu ungkapan atau suatu istilah yang menggambarkan kondisi di mana kita memaksa diri untuk menjadi positif dalam segala situasi. Okay. Nah, kalau ditanya menjadi positif tuh bagus nggak? Bagus tentunya kan. Tetapi ketika misalnya itu dibawa ke dalam berbagai macam situasi, nah itulah yang disebut dengan toxic positivity. Nah itu simple ya tadi. Kalau katanya kalimat simpelnya gimana? Nah itu. Coba berarti ini toxic positivity atau hal-hal positif yang akan jadi racun, lebih ke faktor eksternalnya ya? Apa dari sendiri udah kayak begitu? Maksudnya kalau ada motivasi dalam diri untuk positif itu benar? Tentu benar. Jadi kalau ada motivasi dalam diri untuk I have to be positive, kita harus positif dan lain sebagainya, itu it's good. Tetapi kalau positif itu dibawa terlalu berlebihan dan kita terapkan dalam berbagai macam situasi, bahkan ketika kita terpuruk sekalipun, kita sedih sesedih-sedihnya dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita masih berusaha harus positif. Nah, itulah titik di mana mungkin being positif bisa menjadi a problem, toxic itu tadi. Jadi masalah besar Iya, gitu ya. Betul. Karena orang juga harusnya ketika bertemu dengan emosi yang negatif, kayak misalnya sedih, kecewa segala macam, alangkah baiknya diapain sih emosi itu sebenarnya? Apa dikit-dikit harus curhat kah? Atau gimana langkah mereka seharusnya? Oke. Nah, kalau kita bicara emosi itu kan adalah sesuatu yang perlu kita keluarkan, ya. Karena kalau kita suppress atau kita tahan emosi itu, suatu saat itu akan meledak-ledak, meluap-luap. Pernah mungkin lihat orang yang tiba-tiba marah besar gitu ya, nggak bisa terkontrol emosinya. Nah, itu salah satu faktornya adalah karena kita terlalu sering menahan-nahan gitu. Nah, jadi emosi itu ketika kita merasakan emosi negatif, baiknya memang dikeluarin. Nah, sekarang dikeluarin dengan cara apa? Itu dia tuh. Nah, apakah kita cerita sama temen? Bisa sebenarnya. Atau kita pergi ke pantai, kita mau teriak di situ, bisa juga. Nah, tetapi sering sekali memang yang kita gunakan caranya adalah tentunya ngobrol sama temen ya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat simple, yang ya udah kita kayak mau cerita sama sahabat, sama bestie gitu kan. Bestie. Mau cerita sama bestieku gitu. Nah, itu sering sekali terjadi. Nah, oleh karena itu isu terkait dengan toxic positivity ini akhirnya muncul karena banyak orang curhat satu sama lain. Gitu. Misalnya dia toxic gitu misalnya. Waduh. Aku toxic positivity-nya ya. Yang curhat kamu nih. Iya, ceritanya aku mau curhat sama Dias gitu ya. Terus apa yang aku perlu antisipasi gitu maksud pertanyaannya. Iya. Biar kamu nggak terpengaruh supaya nggak terpengaruh. Ketika kita sudah mengenal apa itu toxic positivity, kita sebenarnya dengan mudah bisa mengenali ketika orang itu memang toxic gitu ya. Nah, ketika itu sudah terjadi, sebenarnya yang terjadi adalah mungkin kita nggak pengen cerita dengan orang itu. Selanjutnya ya berarti ya? Iya, selanjutnya. Ketika kita tahu dia toxic, kita nggak pengen cerita. Tapi di kondisi kita harus cerita. Misalnya,
kadang-kadang orang tua ingin anaknya cerita sama dia, ya. Jadi anaknya diwajibkan untuk bercerita. Atau ada kondisi lain mungkin ya, di mana kita harus bercerita dengan orang yang kita anggap toksik misalnya begitu. Pada akhirnya yang kita lakukan ya udah kita cerita aja apa masalah kita, tapi jangan berharap apa-apa dari orang tersebut. Gitu. Itu yang kita pahamin ya. Iya, jangan berharap apa-apa, karena kalau kita berharap mendapatkan suatu feedback yang baik ya dari dia, mungkin agak sulit karena kita nggak bisa mengintervensi orang lain ya. Yang harus kita lakukan adalah kelola diri kita sendiri. Orang lain terserah dia mau toksik mau apa. Kalau kita peduli kita kasih tahu, jangan seperti itu. Tapi susah. Tapi susah. Harus dari dalam dirinya untuk berubah gitu. Jadi kita sebagai orang yang mungkin punya teman yang seperti itu, ya udah kalau emang kewajiban kita cerita tapi expect nothing. Jangan berharap apa-apa. Supaya keluar aja emosinya ya. Biar keluar aja dulu. Cukup. Gitu. Tapi pilihlah teman yang bisa memberikan feedback yang baik ke kita. Betul. Nah, itu tentu akan lebih baik secara mental ya untuk diri kita ya. Ketika kita cerita, ternyata kita dapat feedback yang baik dan dimengerti oleh orang lain, tentu itu rewarding istilahnya atau menyenangkan bagi kita sehingga kita pengen lagi tuh cerita dengan orang itu, ketemu dengan orang itu seperti itu. Iya, kayak hari ini ya, pengen cerita lagi, curhat terus ya. Cuma untuk mereka yang udah kayak gitu nih pun misalnya udah ada masalah segala macam ya, kita nggak pernah tahu kondisi kita nggak selamanya kita happy terus, pasti ada jatuhnya, sedih, kecewa segala macam. Efektifnya cerita dengan orang yang kita percaya. Kalau nulis dan buat konten sebenarnya itu jadi pilihan yang efektif nggak sih? It's good, karena gini, kayak tadi cara kita mengeluarkan emosi kita tuh macam-macam, ya. Dan setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Dia mungkin lebih suka di konten, misalnya begitu. Ada orang lebih suka cerita sama temannya. Ada orang yang lebih suka pergi ke pantai, teriak-teriak deh di situ, cerita sama alam, sama debur ombak dan segala macam itu kan. Buat bisa lagu, jadi, atau buat nulis. lagu, nulis, banyak banget caranya sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, apapun caranya. Selama itu bisa membuat kita merasa lebih baik dan bisa menyadari emosi yang kita rasakan, itu oke untuk dilakukan. Sepertinya cukup hari ini ya untuk toxic positivity. Karena sudah hampir semua terjawab apa yang memang kita bingung gitu ya, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi rasa penasaran gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan terkait toxic positivity gitu. Karena memang kalau kita lihat di TikTok, Instagram segala macam, makin banyak sebenarnya contoh-contoh yang mengarah ke sana, bahkan mengkhawatirkan juga. Gitu. Orang sampai aku berpikir ini anak kasihan juga sih ya, mau cerita kemana jatuhnya nggak positif ke dia gitu. Kadang mereka nggak tahu bahwa itu toksik sebenarnya. Yang pelaku ini dia nggak sadar dia nggak sadar kalau itu toksik. Malah dia ngerasa kalau enggak kok bener-bener aja. Sehingga topik tentang toxic positivity menjadi penting agar orang tuh sadar bahwa ternyata yang saya lakukan tuh nggak bagus loh dampaknya terhadap orang lain. Nah, gitu. Ada nggak pesan yang pengen kamu sampaikan ke pendengar atau penonton hari ini terkait pelaku yang toksik deh? Bagi pelaku toxic toxic positivity, setelah mendengar podcast ini, tentu teman-teman sahabat kreatif di rumah juga sudah paham tentang toxic positivity itu apa dan apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari yang namanya toxic positivity. Nah, pesan saya untuk sahabat kreatif di rumah, jangan sekali-sekali untuk mengabaikan perasaan teman kalian ketika dia cerita. Jadi ketika ada teman cerita, kenali dulu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, lalu kemudian berikanlah feedback atau respon-respon yang bisa membuat dia merasa terbantu dengan masalahnya, gitu. Ya, jadi jangan langsung diabaikan perasaan mereka, karena kita harus dukung dan juga beri penguatan terhadap perasaan itu, baru kita dukung dia dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Dan saat ini hitungannya sama aku gitu ya. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.